بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، أعزنا الله وإياكم. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kemudahan kepada kita sekalian untuk kembali berkumpul pada sore hari ini, hari yang ketiga dari bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 15 April tahun 2021. Kita melanjutkan kembali pembahasan Kitab As-Siyam dari Umdatul Ahkam min kalami khairil anam. Dan pada akhir perjumpaan kita telah membaca dan menjelaskan kandungan yang terdapat di dalam hadis yang panjang, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tentang seseorang yang mendatangi istrinya di siang hari Ramadan, yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kafarah sebagai penebus dari kesalahan yang dilakukan oleh sahabat tersebut, mulai dari diperintahkannya untuk membebaskan budak, lalu kemudian berpuasa 2 bulan berturut-turut, kemudian memberi makan kepada 60 orang miskin. Dan yang sahih dari pendapat para ulama bahwa kafarah tersebut sifatnya berurutan, dimulai dari membebaskan budak. Apabila dia tidak mampu, maka
beralih kepada kafarah yang kedua, berpuasa 2 bulan berturut-turut dan seterusnya. Tidak ada perbedaan dalam hal ini antara seorang yang kaya atau seorang yang miskin, antara seorang yang berasal dari rakyat jelata atau dari kalangan pejabat pemerintahan. Hukumnya sama, yaitu membayar kafarah apabila terpenuhi syarat-syarat yang mengharuskan dia membayar kafarah. Dia melakukan itu di siang hari Ramadan, dan yang terjadi adalah hubungan intim yang disebut al-jima'. Apabila sebagaimana yang kita terangkan bahwa disebut al-jima' apabila payung tersebut tenggelam secara menyeluruh, payung dari kemaluan seorang lelaki yang disebut al-hasyafah. Disebut al-hasyafah apabila bagian tersebut tenggelam secara menyeluruh, maka dia disebut melakukan al-jima'. Dan dia melakukannya dalam keadaan dia mengetahui bahwa itu merupakan hal yang tidak diperbolehkan, dan dia melakukan dengan sengaja, bukan dalam keadaan lupa, dan dia tidak memiliki uzur. Adapun jika dia memiliki uzur, seperti kondisinya seperti seorang yang dalam keadaan melakukan perjalanan safar, maka dia termasuk orang yang memiliki uzur. Apabila dia mendatangi istrinya dan dia berstatus sebagai seorang musafir, lalu dia membatalkan puasanya dalam keadaan demikian, maka tidak ada kafarah baginya. Kemudian ada beberapa permasalahan yang penting untuk kita terangkan berkaitan dengan masalah ini. Di antaranya adalah apa hukumnya seorang yang melakukan hal itu, dia mendatangi istrinya dalam sehari 2 kali atau lebih. Misalnya dia berpuasa di siang hari Ramadan, dia tidak memiliki uzur. Di pagi hari dia mendatangi istrinya. Nah, di sini dia terkena kafarah. Lalu ya puasanya ini sudah batal. Lalu di siang hari dia datangi lagi. Apakah dia wajib untuk membayar 2 kali kafarah, atau tidak ada kewajiban baginya kecuali 1 kafarah? Misalnya dia akan membebaskan budak, apakah dia harus membayar atau membebaskan budak 2 kali karena dia melakukannya 2 kali dalam sehari di hari yang sama, atau cukup baginya 1 kali kafarah? Ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Mayoritas para ulama mengatakan bahwa tidak ada kewajiban baginya kecuali 1 kali kafarah, walaupun dia melakukannya 2 kali atau 3 kali. Dan ini madhab mayoritas para ulama, madhab Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Pendapat yang kedua yaitu madhab Al-Hanabilah secara umum, mereka mengatakan 1 kali hubungan 1 kafarah. 1 kali hubungan 1 kali kafarah. Berarti kalau berdasarkan pendapat ini, seorang melakukannya 2 kali di hari yang sama,
maka dia harus membayar 2 kali kafarah. Kalau misalnya kafarahnya itu berpuasa 2 bulan berturut-turut, berarti dia harus berpuasa 4 bulan. 2 bulan berturut-turut, kemudian puasa 2 bulan lagi berturut-turut. Yang sahih dari pendapat para ulama dalam hal ini adalah pendapat jumhur ulama, bahwa tidak ada kewajiban baginya kecuali 1 kafarah. Dan ini yang dikuatkan oleh sebagian para ahli tahqiq, di antaranya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, sebagaimana yang beliau sebutkan dalam Asy-Syarh Al-Mumti', bahwa tidak ada kewajiban dia kecuali 1 kafarah. Sebab yang kedua, kalaupun dia melakukannya, dia telah merusak puasanya. Meskipun dia melakukan pelanggaran yang kedua, tapi yang kedua itu puasanya telah rusak, ya, sehingga cukup bagi dia untuk 1 kali kafarah. Apabila dia membebaskan budak, cukup 1 budak. Apabila dia berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka cukup sekali saja 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan kepada 60 orang miskin. Namun kata para ulama, apabila seseorang telah melakukan pelanggaran di pagi hari misalnya, bukan berarti kemudian dia mengatakan, ya sudahlah, karena sudah batal maka dia pun seenaknya makan, minum. Kata para ulama, dia tetap wajib untuk menahan diri. Dia tetap wajib untuk menahan diri walaupun puasanya telah batal. Sama halnya seorang yang menunaikan ibadah haji. Seseorang yang sedang ihram menunaikan ibadah hajinya, lalu dia melakukan pelanggaran dengan mendatangi istrinya dalam keadaan dia sedang berihram sebelum tahallul, maka hajinya rusak. Haji yang dia lakukan tidak sah, namun dia berkewajiban untuk melanjutkan hajinya. Dia harus menyelesaikan, lalu kemudian dia wajib untuk menggantinya pada tahun yang berikutnya. Maka demikian pula keadaan seorang yang berpuasa. Kalaupun dia telah merusak puasanya, dia tetap berkewajiban untuk menahan diri. Namun apabila seseorang melakukan hubungan dengan istrinya di hari yang berbeda, maka 1 hari hukumnya 1 kafarah. Misalnya seorang merusak puasanya dengan mendatangi istrinya di hari yang pertama, berarti dia berkewajiban bayar kafarah. Keesokan harinya dia rusak lagi puasanya dengan cara mendatangi istrinya, maka 2 kafarah. Kalau dia melakukan di hari yang ketiga, berarti 3 kafarah, karena setiap hari adalah merupakan ibadah puasa yang berdiri sendiri, sehingga 1 pelanggaran yang dia lakukan di 1 hari, maka dia wajib untuk membayar kafarah. Permasalahan yang berikutnya, apakah seseorang yang telah membayar kafarah karena merusak puasanya dengan cara melakukan al-jima', mendatangi istrinya di siang hari Ramadan, apakah dia berkewajiban untuk mengqadha puasa yang dia rusak, sehingga yang wajib bagi seorang yang merusak puasanya dengan mendatangi istrinya di siang hari Ramadan 2 hal. Yang pertama, dia wajib membayar kafarah, dan yang kedua adalah mengganti
puasanya, mengqadha. Atau tidak ada kewajiban baginya kecuali kafarah saja, qadha'nya tidak, ia tidak terkena kewajiban untuk mengqadha. Nah, di sini ada dua pendapat para ulama dalam hal kewajiban mengqadha. Sebagian para ulama mengatakan selain kafarah dia juga berkewajiban untuk mengqadha. Dia berkewajiban untuk mengqadha, mengganti puasa yang telah dia rusak itu. Dan ini pendapat banyak dari kalangan para ulama. Pendapat Imam Malik, Abu Hanifah, dan murid-muridnya, demikian pula Sufyan ats-Tsauri, Abu Tsaur, Imam Ahmad, dan Ishaq. Sebagian para ulama mengatakan yang wajib bagi dia kafarah, tidak ada qadha. Dia tidak perlu mengqadha. Sehingga cukup baginya membayar kafarah. Apakah membebaskan budak atau berpuasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan kepada 60 orang miskin. Ada pendapat yang lain mengatakan kalau membayar kafarah dengan cara memberi makan kepada 60 orang miskin, maka dia tidak maka dia wajib untuk mengqadha. Atau misalnya dia membebaskan budak, maka dia wajib mengqadha. Tapi kalau kafarah yang dia lakukan adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka dia tidak perlu mengqadha karena sudah dimasukkan ke dalam 2 bulan berturut-turut yang dia lakukan itu. Pendapat ini diriwayatkan dari Al-Auza'i. Yang menjadi sebab perselisihan apakah dia wajib mengqadha atau tidak, itu disebabkan karena berselisihnya para ulama dalam mensahihkan hadis Abu Hurairah ini. Sebab ada riwayat yang lain di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memerintahkan kepada orang yang melanggar dengan mendatangi istrinya di siang hari Ramadan untuk membayar kafarah, di akhir hadis ada riwayat di mana Rasulullah mengatakan kepadanya, sum yauman makanahu, berpuasalah kamu menggantikan kedudukan puasa yang kamu rusak, yang kamu batalkan. Jadi ada lafaz dalam riwayat yang lain, sum yauman makanahu, berpuasalah menggantikan posisi puasa yang kamu batalkan. Ini yang tidak disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, lafaz ini yang menjadi perselisihan. Apakah tambahan riwayat ini sahih atau tidak? Sebagian para ulama melemahkan riwayat ini, termasuk diantaranya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Kata beliau sebagaimana yang disebutkan dalam Majmu' al-Fatawa, wa amma amruhu lil mujami' bil qada'i fa dha'ifun dha'afahu ghairu wahidin minal huffaz. Adapun perintah untuk mengqadha bagi seorang yang merusak puasanya dengan mendatangi istrinya di siang hari Ramadan, maka riwayatnya lemah, dilemahkan oleh beberapa dari kalangan para huffaz. Wa qad thabata hadzal hadits min ghairi wajhin fi as-sahihain min hadits Abi Hurairah wa min hadits Aisyah, wa lam yadhkur ahadun amrahu bil qadha. Telah sahih hadis ini diriwayatkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah, dan juga diriwayatkan dari hadis Aisyah,
namun tidak satu pun menyebutkan dalam hadis itu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang tersebut untuk mengqadha. Walau kana amarahu bidzalika lama ahmalah haula'i kulluhum wa huwa hukmun syar'iyyun yajibu bayanuh. Kalau seandainya ada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang tersebut untuk mengqadha, maka pastilah mereka ini para periwayat hadis yang dikenal dengan kethiqahan mereka menukil dan tidak menelantarkan tambahan riwayat tersebut, karena ini adalah merupakan hukum syar'i yang wajib untuk diterangkan. Sebagian para ulama, termasuk dalam hal ini Syekh Al-Albani rahimahullah, dan beliau mengumpulkan jalur-jalur dari tambahan riwayat tersebut di dalam kitabnya Irwaul Ghalil, sampai pada kesimpulan bahwa lafaz ini adalah lafaz yang sahih. Syekh Al-Albani mensahihkan lafaz ini, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, sum yauman makanahu, berpuasalah kamu menggantikan posisi puasa yang kamu rusak, yaitu kewajiban mengqadha. Jadi letak perselisihannya, apakah tambahan riwayat ini sahih atau tidak, ini yang menjadi sebab perselisihan. Namun lebih berhati-hati ya, walaupun dari satu sisi perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala punya sisi yang kuat, namun Syekh Al-Albani beliau juga mengumpulkan jalur-jalurnya sampai pada kesimpulan bahwa riwayat ini sahih, sehingga lebih berhati-hati apabila seorang melakukan pelanggaran, merusak puasanya dengan mendatangi istrinya di siang hari Ramadan. Yang wajib baginya adalah dua hal. Yang pertama, dia wajib membayar kafarah, dan yang kedua dia mengqadha, mengganti puasa tersebut di hari yang lain. Permasalahan yang berikutnya, apakah si istri, dalam hal ini wanitanya yang didatangi oleh suaminya, juga berkewajiban untuk membayar kafarah atau tidak? Karena yang disebutkan dalam hadis ini tentang lelaki ini. Dia yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengakui perbuatannya bahwa dia telah melakukan pelanggaran, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kafarah kepadanya, dalam keadaan Rasulullah tidak menyinggung tentang istri lelaki ini. Beliau tidak mengatakan perintahkan pula kepada istrimu untuk membayar kafarah. Tidak. Jadi di dalam hadis tersebut tidak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada istri, karena tentunya dia juga yang melakukan. Sebagaimana suami melakukan, ya dia tentu melakukan juga. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan kepadanya untuk menyampaikan itu kepada istrinya, dia pun harus membayar kafarah. Nah, ini yang menjadi sebab perselisihan. Mayoritas para ulama mengatakan hukum laki-laki sama seperti hukum wanita. Asal hukumnya an-nisa'u syaqa'iqur rijal. Wanita memiliki hukum yang sama dengan lelaki. Apa yang wajib bagi wanita, itu yang wajib bagi lelaki. Apa yang tidak boleh bagi wanita, itu tidak boleh bagi lelaki. Pelanggaran yang dilakukan oleh seorang laki itu pun sama pelanggaran yang dilakukan oleh wanita, hukumnya sama, terkecuali apabila ada nas yang khusus, yang secara khusus menerangkan adanya perbedaan. Kalau tidak ada, maka hukumnya sama. Ini pendapat jumhur ulama. Pendapat yang kedua mengatakan wanitanya enggak wajib, yang wajib hanya lelakinya saja.
Dan ini pendapat yang datang dari Imam Syafi'i dan datang dari Al-Auza'i. Yang sahih dari pendapat para ulama dalam hal ini adalah pendapat jumhur ulama, bahwa tidak ada perbedaan hukum antara laki dengan wanita dalam hal ini. Kalau wanita melakukan pelanggaran yang sama, dia mendatangi suaminya di siang hari Ramadan tanpa dia memiliki uzur, maka hukumnya sama, dia wajib membayar kafarah, membebaskan budak, atau dia tidak mampu maka berpuasa 2 bulan berturut-turut, bila tidak mampu maka memberi makan kepada 60 orang miskin. Sama hukumnya. Namun yang menjadi pertanyaan, mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyinggung tentang istrinya? Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyinggung tentang istrinya karena hanya lelaki ini yang datang, yang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak disinggungnya istri dari lelaki ini tidak menunjukkan bahwa tidak ada kafarah bagi wanita ketika dia melakukan pelanggaran yang sama. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebut dan tidak mengatakan kepada lelaki tersebut, perintahkan pula kepada istrimu, karena ada kemungkinan mungkin saja istrinya dalam keadaan punya uzur, ya. Mungkin istrinya sedang sakit, mungkin istrinya ada uzur tertentu, ya. Sehingga ketika itu dia tidak berpuasa, sakit yang menyulitkan bagi dia berpuasa misalnya, ya. Mungkin saja si istri dalam keadaan hamil misalnya, yang dia memiliki uzur, sehingga dia tidak berpuasa karena mengkhawatirkan janinnya, sehingga ada kemungkinan-kemungkinan tersebut yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bertanya tentang istrinya. Namun kalau seandainya seorang wanita melakukan hal yang sama dilakukan oleh lelaki tersebut, dia tidak memiliki uzur, maka dia berkewajiban untuk membayar kafarah yang sama, baik itu suami atau istri. Ini yang sahih dari pendapat para ulama, dan itu pendapat jumhur ulama. Oleh karena itu Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala beliau mengatakan, wa hukmul mar'ati fi hadzal hukmi hukmur rajul in kana shaumuha wajiban wajabat 'alaiha al-kaffarah ma'al qada. Hukum wanita dalam hal ini sama seperti hukum lelaki. Apabila puasa yang dia lakukan adalah puasa wajib di siang hari Ramadan, lalu dia melakukan hal yang sama, yaitu al-jima', maka wajib baginya kafarah, sebagaimana dia juga berkewajiban untuk mengqadha, mengganti puasanya. Permasalahan yang berikutnya, apa hukumnya seorang keluar inzal, maninya keluar tapi dia tidak melakukan hubungan intim, artinya dia tidak melakukan al-jima'. Telah kita terangkan hari ini dan kemarin juga kapan seseorang disebut al-jima', sudah kita sebutkan. Namun seorang yang dia melakukan sesuatu dengan istrinya tapi bukan jima', namun menyebabkan inzal, menyebabkan keluarnya mani, apakah hal tersebut membatalkan puasa? Ini pertama. Yang kedua, apakah dia juga harus membayar kafarah seperti kafarah orang yang melanggar dengan jima'?
Jadi dua permasalahan ini. Apakah membatalkan puasa, dan apakah dia juga berkewajiban membayar kafarah. Ini penting, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, untuk memahami hukum ini. Ya. Karena seorang kadang-kadang mengalami hal tersebut dalam rumah tangganya. Apalagi kalau pengantin baru. Nah, baru setahun, baru 2 tahun, baru 50 tahun juga pengantin baru juga. Kadang-kadang kondisi syahwat melonjak gitu kan, sehingga dia melakukan sesuatu. Diterangkan oleh An-Nawawi, menukil madhab dari Imam Syafi'i rahimahullah, kata beliau, apabila seseorang mencium istrinya, qabbala atau basyara, ya, maaf ini pembahasannya agak sensitif ini, apalagi masih ada beberapa bujangan ini. Nah, tapi ini ilmu ya, penting untuk diilmui, dipahami. Apabila seorang melakukan takbil atau mubasyarah, yaitu dia mencium istrinya atau melakukan pendahuluan tapi bukan jima. Ya. Kata beliau, apabila sampai terjadi inzal, kalau sampai mengeluarkan mani, puasanya batal. Namun jika tidak, maka tidak membatalkan puasa. Dan bahkan ada sebagian menukil ijma' dalam hal ini. Sebagaimana juga disebutkan oleh Al-Kasani dalam Bada'i' As-Sana'i', seperti yang disebutkan oleh An-Nawawi. Artinya banyak, atau kita bisa mengatakan jumhur ulama mengatakan apabila seseorang melakukan sesuatu kepada istrinya, dia menciumnya atau melakukan pendahuluan, tapi tidak sampai kepada hubungan intim, jika menyebabkan terjadinya inzal, mengeluarkan mani, maka batal puasanya. Namun tidak ada kewajiban bagi dia untuk kafarah. Tidak ada kewajiban bagi dia untuk membayar kafarah. Kafarah khusus bagi seorang yang merusak puasanya dengan jima. Ya. Apakah mani keluar atau tidak? Maka dia wajib membayar kafarah walaupun tidak mengeluarkan mani. Jadi kafarah itu karena yang dilakukan adalah al-jima'. Berarti selama itu bukan al-jima', tidak ada kafarah. Tidak ada kafarah. Nah, sekarang masalahnya, apa yang dia lakukan itu menyebabkan keluarnya mani, menyebabkan terjadinya inzal. Dari satu sisi dia tidak melakukan pelanggaran. Seorang mendatangi istrinya dengan cara menciumnya atau melakukan pendahuluan yang tidak sampai pada hubungan intim, merupakan hal yang asal hukumnya diperbolehkan. Diperbolehkan bagi orang yang berpuasa, itu boleh. Dan Rasulullah SAW pun melakukannya. Dan bahkan Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala itu sampai berlebihan, dianggap berlebihan oleh sebagian para ulama. Kata beliau bahwa mencium istri dalam keadaan berpuasa merupakan sunnatun mustahabbah. Jadi bukan hanya boleh, tapi sunnah mustahabbah,
Dan beliau berdalil dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau berpuasa. Sebagaimana seorang berpuasa bersiwak, dia bersiwak berpuasa sunnah, boleh. Begitu pula dia berdalil dengan perbuatan yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam Ahmad, bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan kana yuqabbiluni wa huwa shaim wa ana shaimah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menciumku dalam keadaan beliau berpuasa, saya juga berpuasa, kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Demikian pula diriwayatkan dari jalur yang lain bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yuqabbilani faqultu inni sha'imah faqala wa ana sha'im thumma qabbalani. Kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menciumku, lalu aku mengatakan, wahai Rasulullah, aku sedang berpuasa. Kata Nabi, aku juga berpuasa, dan beliau melakukannya. Oleh karena itu kata Al-Albani rahimahullah taala dalam silsilah al-hadits as-sahihah, wal haditsu dalilun ala jawazi taqbilis shaim li zaujatihi fi Ramadan. Hadis ini dalil tentang diperbolehkannya seorang yang berpuasa mencium istrinya di siang hari Ramadan. Dan para ulama berselisih dalam hal ini, lebih dari 4 pendapat. Lalu kata beliau, yang sahih, yang lebih kuat, bahwa hal itu diperbolehkan. Dan sudah kita sebutkan tadi pendapat Ibnu Hazm, bahkan sampai beliau mengatakan itu sunnah yang dianjurkan. Namun seorang harus memperhatikan kondisi dirinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan itu karena beliau mampu menahan. Ya. Oleh karena itu dalam riwayat tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, wa ayyukum yamliku irbahu. Sebagian mengatakan, wa ayyukum yamliku arabahu. Arab atau irbahu. Siapa di antara kalian yang mampu menahan irbahu? Yang dimaksud irbi yaitu anggota tubuh yang dia bersenang-senang dengannya. Siapa di antara kalian yang mampu menahan diri sehingga tidak sampai kepada hubungan intim? Nah, itu intinya. Kamu mampu enggak? Apabila engkau mampu menahan dirimu yang menyebabkan engkau tidak terjatuh ke dalam pelanggaran melakukan al-jima' di siang hari Ramadan, maka boleh, silakan. Ada yang membedakan, kalau dia orang tua boleh, kalau dia anak muda tidak boleh. Berdasarkan ada riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang tua yang datang Rasulullah membolehkan, anak muda datang Rasulullah melarang. Yang sahih tidak ada perbedaan. Sebagian orang tua berjiwa muda, iya kan? Ya. Sebagian orang tua usianya tua, tapi jiwanya muda. Dan sebaliknya, ada juga orang yang muda tapi tidak sekuat orang tua. Jadi dilihat dari kekuatan, ya. Kondisi seseorang, apakah dia mampu menahannya atau tidak, apakah dia mampu menahan syahwatnya atau tidak. Kalau dia mampu, maka asal hukumnya diperbolehkan. Yang menyebabkan dia tidak terjatuh ke dalam hubungan intim yang kita sebutkan tadi. Yang semisal hal ini yang diriwayatkan dari sebagian para ulama ussalaf, dikeluarkan oleh Imam Malik
Demikian pula At-Tahawi bahwa Aisyah bintu Talhah suatu ketika dia berada di sisi Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha. Lalu pada saat itu suami dari Aisyah bintu Talhah ini, yaitu Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq, mendatanginya. Berarti ponakan Aisyah, Abdullah bin Abdurrahman, istrinya Aisyah bintu Talhah. Dia mendatangi istrinya dalam keadaan dia berpuasa. Maka Aisyah mengatakan kepadanya, Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada ponakannya Abdullah, "Ma mana'aka an tadnu min ahlika fatuqabbiluha wa tula'ibuha?" Apa yang menghalangi kamu untuk mendekati istrimu? Engkau menciumnya, engkau bermain-main dengannya. Kata Abdullah, "Uqabbiluha ana shaim." Saya menciumnya dalam keadaan saya berpuasa. Kata Aisyah, "Na'am, iya." Artinya tidak mengapa, karena beliau yang mengalami sendiri bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat ini sahih. Kata Ibn Hazm rahmatullahi taala alaihi, kata beliau, Aisyah bintu Talhah kanat ajmala nisa'i ahli zamaniha. Dalam keadaan Aisyah bintu Talhah ini wanita yang tercantik di masanya dia. Artinya ada kekhawatiran jangan sampai dia melakukan pelanggaran, tapi dia mampu. Dan kata Ibn Hazm bahwa itu di awal-awal di masa-masa mudanya dan awal-awal pernikahan mereka. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, kana yuqabbilu wa huwa sha'im wa yubashir wa huwa sha'im wa kana amlakakum liirbihi. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium istrinya dalam keadaan beliau berpuasa. Dan bukan sekedar mencium, yubashir. Mubasyarah itu lebih dari sekedar mencium. Dalam keadaan beliau berpuasa, dan beliau lebih mampu menahan dirinya yang menyebabkan tidak terjatuh ke dalam al-jima. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kana yubashir wa huwa sha'im thumma yaj'al bainahu wa bainaha thawban, yakni al-farj. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melakukan pendahuluan bersama dengan istrinya dalam keadaan beliau berpuasa, dan beliau meletakkan kain yang menutupi bagian kemaluannya, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermain bersama dengan istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi bukan sekedar mencium, tapi lebih dari itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu riwayat-riwayat ini itu dijadikan dalil oleh sebagian para ulama bahwa seorang yang bersenang-senang dengan istrinya selama itu bukan jima, maka hal tersebut tidak membatalkan puasa. Bahkan kalaupun sampai terjadi inzal, nah, ada yang riwayat-riwayat yang lain yang datang dari Ibn Abbas, datang dari Ibn Mas'ud. Saya tidak ingin membaca yang tadi aja sudah kurang pas untuk para bujang. Apalagi kalau kita membaca athar-athar yang lain ini, nah itu baca sendirilah nanti. Artinya mereka sampai kepada tingkatan itu, mereka melakukan. Jabir bin Zaid rahimahullah ta'ala, tatkala beliau ditanya tentang seorang
yang memandang istrinya di siang hari Ramadan, dia memandang aja, keluar mani, ya. Sampai keluar, ini cuma memandang, apakah menyebabkan puasanya batal? Kata beliau, la, wa yutimmu shaumahu, tidak batal, dia sempurnakan puasanya. Nah, berdasarkan riwayat-riwayat ini, As-San'ani, demikian pula Syaukani, mereka menguatkan pendapat Ibnu Hazm dalam hal ini, bahwa asal hukumnya diperbolehkan, ya, selama dia tidak melakukan al-jima', maka asal hukumnya boleh, ya. Namun nasihat tentunya seorang berupaya untuk meninggalkan sesuatu yang menjadi khilaf di kalangan para ulama, menyebabkan sesuatu yang menyebabkan dia inzal, menyebabkan keluarnya mani, itu dia tinggalkan. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan seorang yang berpuasa, yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli, dia meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan syahwatnya karena aku. Jadi seorang berupaya untuk menahan, ya, agar jangan sampai kemudian terlampiaskan syahwatnya. Namun selama itu bukan sesuatu yang menyebabkan terjadinya hubungan intim, tidak ada kafarah dan tidak membatalkan puasa. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab, ya. Namun sekali lagi jumhur ulama dan sebagian menukil ijma', kalau ijma' itu sahih maka puasa seorang batal. Namun yang zahir dalam permasalahan ini terjadi khilaf, ada perselisihan di kalangan para ulama, tidak sah penukilan ijma' dalam hal ini. Sebagian para ulama menukilkan bahwa walaupun sampai menyebabkan terjadinya inzal, maka yang zahir wallahu ta'ala a'lam tidak membatalkan puasa. Lalu apa hukumnya seorang yang berniat untuk melakukan perjalanan safar dengan tujuan ini, ya? Beda kalau misalnya seorang memang ada keperluan lain, dia melakukan safar, lalu setelah dia melakukan safar, di saat dia berstatus sebagai musafir, dia membatalkan puasanya dengan mendatangi istrinya, itu tidak mengapa. Namun seorang sengaja, wah, pengen gitu, akhirnya dia melakukan safar dengan tujuan itu, ingin mengambil keringanan safar. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau ditanya tentang masalah ini, kata beliau, as-siyamu fil asli wajibun 'alal insan bal huwa fardun wa ruknun min arkanil Islam kama huwa ma'lum. Puasa itu asal hukumnya wajib bagi seorang, bahkan termasuk rukun Islam. Wasyai'ul wajibu fi syar'i la yajuzu lil insan ay yaf'alahu hilatan liyusqitahu 'an nafsihi. Maka sesuatu yang asal hukumnya wajib bagi seorang, tidak diperbolehkan dia melakukan hilah, ya, melakukan cara-cara, cari-cari cara yang menyebabkan dia menjatuhkan hukum wajib, menggugurkan hukum wajib itu terhadap dirinya. Faman safara min ajli ay yuftir kana as-safaru haraman alaih. Barang siapa yang melakukan safar dengan tujuan supaya dia enggak puasa, maka safar itu menjadi haram baginya. Wajib baginya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu memberatkan diri, memberatkan dirinya. Karena biasanya seorang berpuasa di bulan Ramadan itu lebih ringan, karena di sekelilingnya orang-orang yang berpuasa. Beda kalau dia berpuasa di luar bulan Ramadan, itu lebih berat, lebih sulit. Dia akan melihat orang makan, godaan lebih banyak, ya, sehingga kata beliau tidak diperbolehkan seorang melakukan tahayyul, mencari-cari yang ringan, ya,
niatnya demikian agar kemudian dia menggugurkan sesuatu yang diwajibkan kepadanya. Kemudian masalah yang berikutnya, apa hukum ihtilam, seorang mimpi basah di siang hari Ramadan? Mimpi basah, seorang di dalam mimpinya dia bermimpi yang menyebabkan keluarnya mani. Apakah membatalkan puasa? Tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa sama sekali. Itu disebutkan oleh An-Nawawi, Ibnu Qudamah rahimahullah taala dan yang lainnya. Kata beliau, "Walau ihtalama lam yafsud shaumuhu li'annahu an ghairi ikhtiyarin minhu." Kalau dia mimpi basah maka tidak batal puasanya. Karena itu bukan pilihan dari dia. Bukan sesuatu yang dia sengaja. Demikian pula fatwa dari Al-Lajnah Ad-Daimah, bahwa seorang yang mimpi basah dalam keadaan dia berpuasa atau dia sedang berihram haji dan umrah, maka dia tidak ada dosa baginya. Tidak ada dosa, tidak ada kafarah, dan tidak ada qada. Jadi tidak memberi pengaruh sama sekali terhadap puasanya. Lalu apa hukumnya seorang yang melakukan istimna, melakukan onani? Ya, di samping itu kita harus mengetahui bahwa istimna, melakukan onani, perbuatan dosa besar, tidak diperbolehkan seorang melakukannya. Namun yang menjadi pembahasan kita adalah apakah hal tersebut menyebabkan puasa seseorang batal atau tidak. Ya, ini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Mayoritas para ulama mengatakan orang yang melakukannya karena dia sengaja melakukan, maka puasanya rusak, batal puasanya. Di samping dia melakukan perbuatan dosa besar, puasanya juga batal. Sebagian pendapat mengatakan tidak. Itu pendapat sebagian dari Al-Hanafiyah, dan dikuatkan oleh Ibn Hazm. Syekh Al-Albani juga menguatkan pendapat ini, dan Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah juga menguatkan pendapat ini, bahwa seorang melakukan onani tidak membatalkan puasa karena tidak adanya dalil yang menunjukkan hal itu. Dosa iya, itu perbuatan dosa. Itu perbuatan dosa, tapi tidak dikatakan bahwa setiap dosa itu menyebabkan batalnya puasa. Seorang mengumpat, seorang mengeluarkan kata-kata yang kotor, seorang yang melakukan satu kemaksiatan dalam keadaan dia berpuasa, tidak membatalkan puasanya walaupun dia melakukan perbuatan dosa. Jadi yang sahih wallahu taala a'lam dalam permasalahan ini, bahwa seorang yang melakukan istimna, ya, dia melakukan perbuatan dosa besar, namun hal itu tidak menyebabkan puasa yang dia lakukan menjadi batal. Lalu apa hukumnya kalau sampai mengeluarkan madhi? Mengeluarkan madhi, bukan mani, madhi. Beda antara madhi dan mani. Kalau mani keluarnya deras gitu. Adapun madhi kadang-kadang seorang tidak sadar keluar. Yang sahih, dan itu pendapat banyak dari kalangan para ulama, bahwa keluarnya madhi tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Ini yang sahih dari pendapat Al-Hanafiyah, Asy-Syafi'iyah, dan salah satu riwayat dari Al-Imam Ahmad. Dikuatkan oleh Ibnu Al-Munzir, As-San'ani, Ibnu Utsaimin, Ibnu Baz, dan yang lainnya. Ini ma'asyara ikhwah rahimakumullah, beberapa permasalahan penting yang kita terangkan pada pertemuan kita di sore hari ini. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Sebelum kita akhiri, kita menjawab beberapa pertanyaan. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Allah menjaga Ustaz dan keluarga senantiasa kokoh di jalan al-haq dan memudahkan urusan dakwah sunnah.
Amin. Ana izin bertanya Ustaz, gimana dengan ibu hamil, baik hamil muda maupun hamil tua? Apakah kondisi tersebut tetap diwajibkan untuk berpuasa? Ayuhal ikhwatu fillah, sebenarnya ini nanti ada pembahasannya. Orang-orang diberi keringanan untuk tidak berpuasa. Di antaranya seorang wanita dalam keadaan hamil atau wanita yang dalam keadaan menyusui. Apabila dia mengkhawatirkan memudaratkan dirinya atau memudaratkan janinnya atau memudaratkan anak yang sedang disusuinya, maka diperbolehkan baginya untuk tidak berpuasa. Boleh. Lalu apakah dia wajib mengqadha atau membayar fidyah? Ini nanti ada pembahasan tersendiri insyaallah taala. Namun boleh, termasuk orang diberi rukhsah untuk tidak berpuasa. Namun ketika dia merasa mampu berpuasa, apakah boleh dia berpuasa? Iya boleh. Jadi jangan difahami kalau wanita dalam keadaan hamil berarti enggak puasa. Beda dengan wanita haid. Wanita nifas wajib tidak berpuasa. Tidak boleh baginya untuk berpuasa. Tapi kalau seorang wanita hamil atau seorang wanita yang menyusui anaknya, dia merasa mampu untuk berpuasa, itu tidak mengapa. Dia berpuasa. Dia merasa kuat, dia merasa tidak menimbulkan kemudaratan baik terhadap dirinya atau terhadap anaknya atau janinnya, maka dia diperbolehkan untuk berpuasa. Pertanyaan yang berikutnya, ada mau tanyakan bagaimana hukum seseorang yang puasa tapi dia tidak melaksanakan sholat berjamaah, baik yang wajib maupun yang sunnah, seperti sholat tarawih, atau ia hanya mengerjakan sholat tarawih saja atau sholat Jumat saja. Kalau yang dimaksud di sini bahwa dia tidak melaksanakan sholat berjamaah, berarti mungkin dia sholat di rumah. Ya. Apa hukum puasanya? Ya, hukum puasanya sah. Dan kalau dia termasuk orang yang wajib menghadiri sholatul jamaah, dia laki-laki, dia telah mencapai usia balik, tidak ada uzur baginya sehingga wajib bagi dia berjamaah, maka puasanya sah. Dia muslim walaupun dia melakukan perbuatan dosa dengan meninggalkan sholat berjamaah. Lalu bagaimana kalau seorang tidak pernah sholat atau sholatnya bolong-bolong, tidak sholat kecuali hari Jumat? Gimana kondisi puasa orang ini? Ini kembali kepada perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama. Apakah orang yang meninggalkan sholat itu kafir, keluar dari Islam atau tidak? Terjadi khilaf. Ya. Untuk menghukumi sah atau tidaknya puasa itu kembalinya kepada perselisihan ini. Yang mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat, walaupun sebagian sholat dia kafir, maka puasanya tidak bermanfaat. Karena dalam pandangannya dia kafir. Sebagian para ulama mengatakan, apabila dia meninggalkannya karena malas, ya, dia meninggalkan sholat, dia tahu bahwa itu wajib, tapi dia malas. Sebagian para ulama mengatakan itu tidak kafir, dia fasik. Namun dia tetap sebagai seorang muslim. Nah, kalau berdasarkan pendapat ini, maka puasa orang tersebut, puasa orang itu sah. Ya. Adapun dia meninggalkan sholat, dia melakukan dosa yang sangat besar, dan dia dalam bahaya yang besar, yang wajib bagi dia untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menegakkan sholat-sholat yang wajib, menegakkannya sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Namun jika seorang meninggalkan, ada pendapat seperti Syekh Al-Albani dan sebagian para fuqaha menganggap bahwa puasanya salatnya yang ditinggalkan tidak menyebabkan dia kafir. Sehingga berdasarkan pendapat ini maka puasanya sah insyaallah taala. Mau bertanya, apa hukum wanita salat tarawih di masjid, bagaimana?
Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tamna'u ima Allah masajidallah wa buyutuhunna khairun lahunna. Jangan kalian melarang, jangan kalian mencegah wanita-wanita hamba-hamba Allah untuk mendatangi masjid. Namun rumah-rumah mereka itu lebih afdal, lebih baik, lebih utama bagi mereka. Maka wanita walaupun salat wajib, yang afdal baginya dia mengerjakannya di rumah. Namun jika dia hendak mendatangi masjid dan dia menutup auratnya, tidak memakai wangi-wangian, tidak melakukan pelanggaran syariat, maka asal hukumnya boleh wanita untuk mengerjakan salat secara berjamaah, salat tarawih di masjid. Wallahu taala a'lam bissawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.